Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertugas sebagai Inspektur Upacara Kiai Haji Muhammad Mujib Ansor SHMPDI selaku Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Bina Al-Mujtama Kota Malang sekaligus Kepala Madrasah Aliyah Al-Um Malang. Bertugas sebagai Ajudan Inspektur Upacara Muad Abdul Jabbar Putra Mojokerto kelas 11 IPS 1. Bertugas sebagai pemimpin upacara Hafidz Syihab Al-Abror Putra Pekanbaru kelas 12 IPS 1. Bertugas sebagai pembawa bendera merah putih Adam Az-Zaini Putra Tulungagung kelas 12 IPS 1. Bertugas sebagai penerima bendera merah putih Dafa Fuharudin Putra Banyuwangi kelas 11 IPS 1. Bertugas sebagai pembentang bendera merah putih Torik Mukorobin Putra Martapura kelas 12 IPS 1. Bertugas sebagai pengerek bendera merah putih Ilham Abdurrahman Sudais Panti Putra Malang kelas 12 IPS 1. Bertugas sebagai pengiring bendera merah putih Iqbal Ardi Nugraha Putra Jember kelas 11 IPS 1. Aiman Yusuf Baduba Putra Pasuruan kelas 12 IPS 1. Ammar Hasan Maulana Putra Tarakan kelas 12 IPS 1. Muhammad Hamid Abdullah Putra Surabaya kelas 12 IPS 1. Fauzan Khairur Rahman Putra Malang kelas 10 IPS 1. Ghoriza Nafisa Putra Gresik kelas 12 IPS 1. Zikra Syahidin Putra Blitar kelas 11 IPS 1. Yuza Aulia Yufanda Putra Balikpapan kelas 11 IPS 1. Bertugas sebagai Komandan Pluton 1 Ismail Bajubor Putra Pasuruan kelas 12 IPS 1. Bertugas sebagai Komandan Pluton 2 Muhammad Hilman Al-Hasmi Putra Depok kelas 12 IPS 1. Bertugas sebagai Komandan Pluton 3 Muhammad Aziz Sultan Iskandar Putra Malang kelas 12 IPS 1. Bertugas sebagai Komandan Pluton 4 Faiz Muhammad Putra Makassar kelas 12 IPS 1. Bertugas sebagai pembaca ayat suci Al-Quran Zaidan Syahlevi Putra Malang kelas 10 IPS 1. Bertugas sebagai pembaca teks proklamasi Sinar Surya Sakti Putra Banyuwangi kelas 12 IPS 1. Bertugas sebagai pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Safiola Arya Bramantya Putra Malang kelas 12 IPS 1. Bertugas sebagai pembaca doa Muhammad Septian Budi Ananda Putra Malang kelas 12 IPS 1. Bertugas sebagai protokoler Arthur Dimas Alfandi Putra Malang kelas 12 IPS 1. Upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77
pada 17 Agustus 2022 siap dimulai. Masing-masing komandan peleton menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Hormatan umum kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Right! Laporan masing-masing komandan peleton kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lurus. Peton 2 siap. Peton 3 siap. Peton 4 siap. Laporan selesai. Laporan diterima. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan. Pimpinan Jamil alih. Seluruhnya. Siap! Inspektur upacara menaiki panggung kehormatan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Baik! Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan
kebangsaan Indonesia Raya. Luruskan. Haluan kanan. Kanan. Haluan kiri. Jalan. Buka formasi. Jalan. Awas lihat. Henti. Gerak. Lapor, bendera siap. Pada sang merah putih. Hormat! Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Tutup formasi! Dan! Peluang kiri. Dan. Tegak, tegak, maju. Dan. Peluang kiri. Dan. Langkah tegak maju. Ya. Putih. Ya. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بواد غير
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'du. Al-Mukarramun, para kiai, para ustadz, dan segenap kepala divisi dan unit di lingkungan Yayasan Binal Mujtama, Al-Mukarram, kepala SMP Islam Al-Um, kepala SD Islam Al-Um, mudir Tanfidhi Pesantren Al-Um, mudir Tanfidhi Mat Ali, dan segenap para pejuang Yayasan Binal Mujtama putra dan putri beserta seluruh santri mulai dari SD Islam Al-Um, SMP Islam Al-Um, Madrasah Aliyah Al-Um, Pondok Pesantren Al-Um, Ma'had Ali Al-Aimah, AMK, Akademi Mu'allimil Quran, putra dan putri yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, sehat, panjang umur, dan nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 pada tahun 2022 ini di tempat ini, yang tahun kemarin 2021 juga kita laksanakan peringatan di tempat ini. Yang sebelumnya tahun 2019 kita laksanakan upacara ini di halaman Masjid Jami Al-Um yang sekarang sudah menjadi lantai 1, lantai 2 dan 3. Alhamdulillah. Sementara tahun 2020 absen karena sedang puncaknya pandemi. Alhamdulillah, para hadirin kami muliakan, itu artinya kita ini Yayasan Binal Mujtama itu cinta tanah air. Pesantren Al-Um cinta tanah air. Madrasah Aliyah Al-Um cinta tanah air, cinta NKRI. SMP Islam Al-Um, SD Islam Al-Um, dan semua lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Binal Mujtama, ada RUAK, ada Mat Ali, ada AMK, semuanya cinta NKRI, cinta tanah air. Meskipun kita semuanya meyakini, menyadari bahwa cinta tanah air itu tidak hanya diwujudkan dalam bentuk upacara peringatan, tidak, tetapi upacara peringatan Hari Kemerdekaan ini penting, karena di sanalah akan kita kenang kembali bagaimana perjuangan para pendahulu kita, para pendiri bangsa yang sudah rela merupakan jiwa, raga, dan harta bendanya. Para hadirin yang kami muliakan, bahwa cinta tanah air itu tidak semata-mata diwujudkan dalam bentuk peringatan-peringatan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah sikap dan perilaku kita yang benar-benar mewujudkan cinta tanah air. Apa artinya pengakuan cinta tanah air, peringatan-peringatan, tapi sikap perilakunya tidak membela bangsa, bahkan menjual bangsa ini. Menjual bangsa dalam arti yang luas. Apakah itu menjual aset-aset negara atau menjual keberadaan bangsa dan negara dan seterusnya. Itu bukan cinta tanah air, hanya pengakuan. Dalam sejarah, kalau kita membaca sejarah, maka bentuk cinta tanah air yang sudah
diwujudkan oleh generasi terdahulu, para orang tua nenek moyang kita, ada 3 macam. Pertama, perjuangan merebut kemerdekaan. Kedua, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dan ketiga, perjuangan mengisi kemerdekaan. Yang pertama, perjuangan merebut kemerdekaan itu sudah dilakukan sejak para penjajah negeri ini bercokol di tanah air kita. Tahun 1511 dimulai dari bangsa Portugis menguasai Malaka, kemudian 1512 Portugis menguasai Maluku, disusul saudaranya Spanyol tahun 1521 menguasai Maluku. Sejak itu semua bangsa Indonesia ketika diperlakukan tidak adil, diperlakukan sewenang-wenang, mereka memberontak. Muncullah beberapa pemimpin, Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Babullah dan seterusnya. Ketika Belanda memasuki tanah air Indonesia sejak 1596, yang gagal kemudian 1598, kemudian mereka berhasil membentuk VOC 1602 sampai 1700 yang memperlakukan monopoli, menimbulkan banyak penderitaan rakyat, menimbulkan para pejuang pahlawan di negeri ini. Sampai 1800 sampai 1942 dijajah oleh Belanda, ada di dalamnya juga ada Prancis dan Inggris tahun 1800 sampai 1816. Memunculkan para pejuang pahlawan bangsa. Ada Cut Nyatin dari Aceh, Panglima Polim, Tengku Umar, kemudian Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Di Jawa ada Pangeran Diponegoro, ada Sultan Hasanuddin, ada Sultan Agung, ada semua banyak pahlawan yang berjuang memimpin rakyat melawan penjajahan kompeni. Dilanjutkan perjuangan berikutnya. Pertama, perjuangan berupa mengangkat senjata melawan para penjajah untuk mengusir penjajah, merebut kemerdekaan. Tahun 1900-an muncul perlawanan baru dalam bentuk membentuk organisasi yang disebut Pergerakan Nasional, Kesadaran Nasional, yang di sejarah dicatat ada Budi Utomo tahun 1908. Yang sejatinya mestinya sebelum itu ada namanya Syarikat Islam yang didalui oleh Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi 16 Oktober 1905. Tetapi sayangnya tidak dicatat oleh beliau itu, sehingga Syarikat Islam baru tercatat 1912. Maka yang diakui oleh sejarah sebagai awal kebangkitan nasional adalah berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Maka sejak ini perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi, ada Indonesian Party, ada seterusnya sampai 1942 diganti Jepang, dan sampai 17 Agustus 45 diproklamasikan kemerdekaan. Itu perjuangan merebut kemerdekaan dengan korban jiwa, raga, harta yang tidak sedikit. Kemudian setelah proklamasi 17 Agustus, bangsa Indonesia maksudnya mengisi kemerdekaan, tetapi masih diwujudkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Karena setelah diproklamasikan, sekutu masuk ke Indonesia untuk melucuti Jepang bulan September 45, diboncengi oleh Belanda kembali yang ingin menjajah kembali, sehingga terjadi penjajahan kembali dalam bentuk agresi militer Jepang tahun 47, agresi militer Belanda pertama, dan kedua yang baru diakui kedaulatan adalah di akhir tahun 49, 30 Desember 1949 setelah konferensi Meja Bundar. Maka dalam periode ini ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan kembali dengan senjata, dan yang kedua dengan perjuangan diplomasi. Di sana muncul namanya Agus Salim, Haji Agus Salim, ada Muhammad Rum. Semua itu tokoh-tokoh diplomat Indonesia berasal dari agama Islam. Kalau Haji Agus Salim itu awalnya dari Syarikat Islam, kemudian menjadi partai kemudian Muhammad Rum juga nanti besarnya di Masumi dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah,
Kemudian perjuangan yang ketiga namanya mengisi kemerdekaan. Tentu ini tidak lebih ringan dari perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Para peserta dan anak sekalian, mohon kesabarannya ya, karena tahun ini tidak ada kajian lagi seperti tahun kemarin. Setelah upacara bendera ada kajian tentang melanjutkan perjuangan di Ponorogo ya. Kali ini ada halangan, tidak apa-apa, panjang sedikit ya, sabar sedikit. Untuk mengisi kemerdekaan itu tidak lebih ringan, perjuangannya tidak dengan senjata lagi, tetapi ini lebih berat. Kita awali dengan mengisi kemerdekaan. Kalau di tahap kedua tadi mempertahankan kemerdekaan juga sudah mengisi. Bagaimana kita bayangkan melengkapi kelengkapan organisasi negara dari belum ada sampai ada. 18 Agustus kita baru punya presiden dan wakil presiden. Kemudian berikutnya membentuk provinsi, ada 8 provinsi, ada gubernur, membentuk kementerian, membentuk tentara, dan seterusnya. Padahal di dalamnya masih ada Jepang yang ditugasi oleh sekutu untuk menjaga status quo, sehingga masih ada tabrakan di sana. Kemudian mulai September Belanda masuk lagi dengan sekutu. Maka kita bayangkan bagaimana susahnya para pejuang, para pendiri bangsa kita. Maka setelah tahun 1950 kita sudah tidak berhadapan dengan penjajah secara langsung, tidak berhadapan dengan musuh secara langsung, tapi kita murni sudah bisa mengisi kemerdekaan. Bagaimana mengisi kemerdekaan? Pertama, diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 45 yang sudah dibacakan tadi. Di alinea 4 disebutkan, kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini tugas negara untuk membentuk pemerintah negara yang di dalamnya itu kalau dibentuk ada 3 kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif di bawah pimpinan presiden, para menteri, gubernur, sampai kepala desa. Kekuasaan legislatif ada DPR sebagai wakil rakyat. Kekuasaan yudikatif ada kekuasaan kehakiman. Ada hakim, ada jaksa, di sana juga ada kepolisian. Semua itu tugasnya sudah disebutkan dalam pembukaan UUD 45, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya negara ini wajib melindungi seluruh warga negara, warga bangsa, dijamin keamanannya, jangan sampai ada yang mengganggunya, nyawanya, jiwanya. Maka harus dilindungi semuanya itu oleh aparat negara secara adil. Maka ketika menegakkan hukum harus adil. Ini namanya cinta tanah air, cinta NKRI, menegakkan kemerdekaan. Kalau masih ada warga negara masih belum aman, merasa belum aman, dipersekusi, dizalimi, masih belum aman, itu masih belum terlaksana kemerdekaan ini. Melindungi segenap bangsa, artinya seluruh warga negara merasa aman hidup di negara NKRI ini. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Itu artinya negara ini berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, yang dalam pemerintah Pak Harto dulu terkenal dengan adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Itu memang tujuannya para pembentuk negara ini yang sudah dituangkan dalam pembukaan UUD 45, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan pendidikan yang merata, yang adil kepada seluruh warga negara, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan perdamaian abadi dan sosial. Itu artinya politik luar negeri kita ikut menjaga perdamaian. Tetapi setelah urusan dalam negeri kita beres, baru ikut serta dalam urusan dalam luar negeri. Para anak-anak sekalian, para santri yang kami hormati,
berikutnya untuk mengisi kemerdekaan adalah kita mengamalkan Pancasila. Pancasila yang sudah dijadikan dasar negara oleh founding father kita, oleh para pendiri bangsa, ini harus ditegakkan, harus diamalkan, mulai dari aparat negara sampai rakyat seluruhnya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini luar biasa. Ini sumber moral kata Bung Hatta dalam bukunya Gerbang Kemerdekaan. Beliau dan Panitia 9 ketika mengelola dasar negara Pancasila rumusan Pak Karno, yang ketuhanan yang Maha Esa itu nomor 5 diletakkan di nomor 1, kata Bung Hatta kan harus sumber moral dulu. Sumber moralnya adalah ketuhanan. Negara ini berdasarkan Tuhan. Di pasal 29 ayat 1 D 5 disebutkan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara ini berdasarkan ketuhanan. Nilai-nilai agama diwujudkan. Agama diwujudkan. Kalau agama tidak diwujudkan, melaksanakan ajaran agama dihalangi, dirintangi, bertentangan dengan Pancasila, sila ketuhanan. Dan sila ketuhanan ini adalah sila yang menjiwai seluruhnya. Itu yang disampaikan oleh Bung Hatta, para pendiri bangsa ini. Karena itu ada salah satu tokoh yang sudah saya tulis di depan itu, Profesor Dr. Haji Baharudin Lopak. Siapa itu? Terakhir dia menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 2001, zamannya Presiden Gus Dur. Sebelumnya dia menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Makassar, Sulawesi Selatan waktu itu. Selama menjadi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berhasil mengungkap 300-an lebih kasus korupsi di Makassar. Karena itu setelah itu dipanggil ke Jakarta dan terakhir menjadi Jaksa Agung RI. Apa yang disampaikan? Tanpa agama Pancasila akan mati. Tanpa agama Pancasila akan mati. Dan karenanya setiap pejabat negara harus memegang teguh kepada agama. Itu saya dapatkan dari bukunya Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua Muhammadiyah. Di sana ada, tanpa agama Pancasila akan mati. Dan agama ini adalah ruhnya bangsa Indonesia. Perjuangan Indonesia yang dahsyat ini karena Islam itu diakui oleh siapa? Ernest Dawes Dekker, Dr. Ernest Dawes Dekker, salah satu 3 serangkai yang mendirikan Indische Party tahun 1913 atau 1912. Dawes Dekker ini adalah anak peranakan, bapaknya bangsa Belanda, ibunya Indo-Jerman Jawa. Tetapi dia mengungkapkan, sudah ditulis di belakang itu yang sudah dikutip oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam bukunya Kaleidoskop Politik Indonesia. Beliau mengatakan jika tidak karena Islam, patriotisme di Indonesia ini tidak sehebat ini. Dawes Dekker, salah satu tokoh 3 serangkai. 3 serangkai itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga Dawes Dekker mendirikan Indische Party, yang sebelumnya juga ikut mendirikan Budi Komo karena dianggap hanya memperjuangkan Jawa saja, kemudian mendirikan Indische Party. Dia mengatakan kalau bukan karena Islam, patriotisme di Indonesia tidak sehebat ini. Beliau yang diasingkan oleh Belanda ke Suriname mulai tahun 1941, dikembalikan Indonesia tahun 1947 ketika sudah merdeka. Dan setelah itu beliau diajak bergabung dalam kabinet di Indonesia. Pidato di Istana Negara itu pidatonya Dawes Dekker, peranakan Belanda. BM Diah, seorang wartawan senior, di bukunya Kiai Saifuddin Zuhri juga menyebutkan Dawes Dekker ini sangat cinta Indonesia, mencintai Indonesia. Bahkan dia juga akhirnya mengikuti agama Islam karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Itu lebih menjiwai, kata beliau, Dawes Dekker. Para peserta yang kami hormati, maka mengisi kemerdekaan itu mengamalkan Pancasila. Di antara persilah pertama nilai ketuhanan.
Itu yang kata Profesor Samad Mulyana, ini dasarnya negara. Ketuhanan Yang Maha Esa disebutkan pasal 29 ayat 1 tadi. Kemudian tujuan dibentuk negara adalah di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka tujuan negara Indonesia yang utama adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat. Maka ketika para anak-anak sekalian, para santri, ketika menjadi pejabat negara nanti, ingat, ini amanahnya Undang-Undang Dasar 45, amanahnya Pancasila. Ketika menjabat jadi pejabat negara, yang tugas utama adalah memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, melindungi seluruh komponen bangsa, bukan mengeruk kekayaan untuk diri dan kelompoknya, bukan menjual aset negara untuk diri dan kelompoknya. Itu keliru, sangat bertentangan sekali dengan Pancasila dan UUD 45. Sila persatuan Indonesia, sila kemanusiaan yang ada dan beradab. Bangsa ini adalah bangsa yang berperi kemanusiaan. Kalau dalam rumusannya Pak Karno itu sila pertama kebangsaan, berkebangsaan. Kemudian dirumuskan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ini manusia yang adil. Kita manusia, kenapa muncul kata-kata adil? Karena bangsa Indonesia 350 dijajah, diperlakukan tidak adil. Maka setelah merdeka, kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Ini sudah kita amalkan, tapi manusia Indonesia belum melaksanakan ini. Adil ini dari jadi apapun, apalagi jadi pejabat, apalagi jadi aparat, harus adil dan beradab, berakhlak, yang menjadi pondok pesantren mutu pesantren alum, beradab dan berprestasi. Itu sila kedua. Kita ini harus menjadi manusia yang adil dan beradab, saling menghormati, saling menyayangi, saling kerjasama. Persatuan Indonesia. Oh, keliru yang disampaikan Pak Karno, kalau kemanusiaan adil dan beradab itu internasionalisme, nilai-nilai universal dari kemanusiaan. Kalau persatuan Indonesia itu rumusannya Pak Karno itu kebangsaan, pri kebangsaan. Artinya persatuan Indonesia, Indonesia yang multi kultural, multi suku, sukunya ratusan ribuan, bahasanya ratusan ribuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus dipegang teguh. Kalau bisa menjaga kebinekaan, beragam suku, macam agama, semuanya bisa bersatu, apalagi sama umat Islam. Sesama umat Islam masa enggak bisa bersatu? Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia harus bersatu, jangan dipecah belah. Umat Islam jangan mau dipecah belah. Kita ini pemilik negara ini, kita ini yang membuat negara ini. Kemudian musyawarah, permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dan keadilan. Rumusannya Pak Karno itu musyawarah dan demokrasi. Disinilah perjuangan umat Islam, kata Pak Karno. Pidatonya Bung Karno tanggal 1 Juni 45 menyebutkan bahwa di sini perjuangan umat Islam. Kalau umat Islam bisa menguasai anggota DPR 60%, 70%, 80%, bahkan 90%, pasti undang-undang yang dikeluarkan akan sesuai syariat Islam, sesuai Quran Sunnah. Silakan buka pidatonya Pak Karno 1 Juli 1945. Di dokumen resmi ada itu pidatonya. Itu diaminkan juga oleh Pak Hatta bahwa perjuangan umat Islam untuk mengisi negara Indonesia ini adalah dengan lewat perwakilan untuk membentuk peraturan perundangan yang sesuai dengan syariat Islam. Para peserta yang kami hormati, kemudian yang terakhir bahwa semangat kita untuk mencintai NKRI ini, mengisi negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan semangat para pendiri bangsa dulu, semangat untuk merebut kemerdekaan. Setelah itu kita isi kemerdekaan, maka kita umat Islam, khususnya anak-anakku sekalian para santri, silakan mengisi kemerdekaan kita dengan cara apa? Belajar yang sungguh, menuntut ilmu setinggi langit, bekerja yang sungguh-sungguh. Umat Islam ketika ahli di semua bidang, bisa menguasai politik, ekonomi, hankam, sosial budaya dan seterusnya, maka akan mewarnai Islam rahmatan lil alamin, akan bisa terwujud kalau umat Islamnya bisa menerapkan ajaran Islam yang luar biasa ini. Ini tidak bisa terwujud ketika umat Islamnya tidak memperdalami agamanya, karena intinya
Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Karena itu tidak boleh ada membenturkan Islam dengan Pancasila. Pancasila tidak boleh dibenturkan bertentangan dengan Pancasila dengan Islam, Islam bertentangan Pancasila tidak bisa. Meskipun Pancasila bukan Islam, tapi Islam itu bagian dari ajaran Islam. Dengan Pancasila, sila ketuhanan, kita umat Islam bisa mewujudkan syariat Islam dengan baik secara konstitusional. Tetapi kalau ingin menegakkan syariat Islam dengan inkonstitusional, maka akan berlawanan dengan negara. Ada Kartosuryo, DITI, ada Kahar Muzakar di Sulawesi, ada pemberontakan-pemberontakan yang lain. Itu inkonstitusional. Tetapi kalau dengan secara konstitusi, maka itu yang diharapkan para pendiri bangsa ini, oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan para santri harapan bangsa bisa menangkap ini untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن تفقهنا في الدين وأن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا طائعا إلا سددته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احمل المسلمين الحفاة واكسو المسلمين العراة واطعم المسلمين الجياع. اللهم لا تحرم إندونيسيا من الأمن والأمان. اللهم لا تحرم إندونيسيا من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في مؤسستنا وبارك لنا في جهودنا
منصوب بالمعهد يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وفقها في الدين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزينا بحسن الأخلاق واهدنا إليها فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم استر عوراتي وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا إنك أنت القوي المتين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor upacara selesai. Bubarkan. Bubar. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Wadah Inspektur Upacara. Hormat. Baik. Tegak. Baik. Inspektur Upacara meninggalkan panggung kehormatan. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara. Hormat. Right. Tegak. Right. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pasukan diistirahatkan. Gurunya istirahat di tempat. Right.
Upacara selesai, masing-masing komandan peleton membubarkan pasukannya. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.